Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pelajaran kita pada fisika kelas 10 semester 2. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir ya. Seperti biasa referensinya ada dua buku ini. Yang pertama adalah buku pelajaran Fisika Martin penerbit Erlangga ini. Yang kedua adalah buku penuntun belajar fisika ya. Untuk kelas 10 penerbit Ramawidya. Kita lanjutkan dengan bagian yang B, kekekalan energi mekanik untuk gaya pegas saja. Ya. Kalau yang untuk gaya berat saja sudah ya. Nah, energi potensial pegas sudah kita turunkan setengah kx kuadrat dan energi kinetik benda ada tetaplah setengah mv kuadrat ya. Sehingga kekekalan energi mekanik yang hanya melibatkan gaya pegas saja sebagai gaya konservatif dan tentu saja tidak bekerja gaya non-konservatif ya, kecuali gaya normal. Maka didapatlah kekekalan energi mekanik untuk gaya pegas saja yang bekerja pada benda adalah setengah kx akhir kuadrat di posisi akhir ini ditambah setengah mv akhir kuadrat sama dengan di posisi awal setengah kx awal kuadrat tambah setengah mv awal kuadrat. Oke, mari kita sekarang mengaplikasikan hukum ini untuk menghitung energi mekanik dan energi kinetik benda ya di titik sembarang pada gerak harmonik sederhana. Jadi gerak pada pegas itu Anda sudah tahu kan selalu bolak-balik. Ya, itu yang disebut gerak harmonik sederhana. Nanti pada bab terakhir di kelas 10 ini Anda akan belajar gerak harmonik sederhana. Ya. Sekarang kita hanya belajar energinya saja. Jadi energi mekanik dari pegas, ya benda ini maksud energi mekanik benda yang dihubungkan di ujung pegas. Jadi bendanya itu di ujung pegas ya seperti ini nih. Nah, bendanya di sini. Itu adalah energi potensial pegas ditambah energi kinetik benda. Dan ini nilainya tetap ya, karena energi mekanik nilainya tetap. Ya, karena kita anggap yang bekerja hanya gaya pegas sebagai gaya konservatif. Energi potensial pegas adalah setengah kx kuadrat. X itu simpangan diukur dari posisi seimbang, ya. Jadi posisi kendor, kalau kendor begini, ini disebut posisi seimbang. Misalnya titik O, ya, maka X-nya sama dengan 0. Nanti kalau Anda tarik, kemudian Anda getarkan, ini posisi terjauh misalnya, ya, maka X-nya diukur dari sini disebut amplitudo, posisi terjauh. Kalau dia di sini, ya X-nya yang ini, ya, seperti itu. Ya, di sebelah kiri pun demikian ya, X-nya yang ini, oke? Nah, sekarang di posisi terjauh P, ya, Anda tahu kalau di posisi terjauh berarti dia tidak punya lagi, benda ini sudah tidak akan pergi lagi ke kanan, ya. Jadi V di posisi terjauh itu 0. Simpangannya paling besar, amplitudo disebut amplitudo. Jadi XP sama dengan A, simpangan paling besar disebut amplitudo, kecepatan di titik P 0. Kalau ini kita substitusi ke sini, ya. Maka kita akan dapatkan ke setengah K, X-nya diganti A ya, amplitudo kuadrat, ditambah setengah M, nah VP kuadrat, VP-nya 0. Jadi ini bisa hilang. Sehingga energi mekanik itu sama dengan energi potensial maksimum. Jadi energi potensial maksimum itu di simpangan terjauh, karena X-nya paling besar. Dan nilainya sama dengan setengah KA kuadrat yang tetap, dimanapun. Jadi energi mekanik itu di sini setengah KA kuadrat, di sini setengah KA kuadrat. Di sini setengah KA kuadrat, di sini setengah KA kuadrat, tetap ya. Dan dia akan sama dengan energi potensial maksimum. Kemudian bagaimana di posisi keseimbangan O? Ya, bagaimana di posisi keseimbangan O ini? Ya, di posisi keseimbangan O itu X-nya yang 0. Artinya energi potensialnya akan 0. Karena kalau kita substitusi ke bintang ini, X-nya ini 0, jadi ini 0, nggak ada. Jadi energi mekanik sama dengan setengah M V0 kuadrat. V0 itu kecepatan di posisi seimbang. Dan ini merupakan kecepatan paling besar dari benda. Jadi benda itu kecepatannya paling besar di titik maksimum dan paling kecil di titik terjauh 0. Dan ini tentu sama dengan energi kinetik maksimum. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial maksimum.
sama dengan setengah Ka kuadrat, dan dia juga sama dengan energi kinetik maksimum, setengah M V0 kuadrat. Sehingga ini bisa kita samakan. Setengah Ka kuadrat sama dengan setengah M V0 kuadrat. Ya, V0-nya kita ganti aja V maksimum. Jadi, kecepatan di titik seimbang yang merupakan nilai maksimum, itu akhirnya adalah amplitudo akar K per M. Inilah kecepatan maksimum dari benda yang dihubungkan di ujung pegas. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana rumus energi kinetiknya? Ya, di posisi sembarang. Ya, Anda sudah tahu energi potensial tambah energi kinetik. Berarti kalau kita ingin energi kinetik, ini harus kita pindah ke kiri. Jadi energi kinetik adalah energi mekanik dikurang energi potensial. Energi mekanik rumusnya setengah Ka kuadrat. Energi potensial tergantung simpangannya, setengah Kx kuadrat. Sehingga pada posisi sembarang, energi kinetik bisa dirumuskan oleh setengah K-nya saya keluarkan. Ya, setengah K-nya saya keluarkan. Maka di dalam kurung sisa amplitudo kuadrat dikurang X kuadrat. Ingat, amplitudo pasti lebih besar dari X. Atau sama dengan kalau di simpangan terjauh. Ya, ini rumus energi kinetik. Nah, mari kita aplikasikan pada soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 ini adalah soal yang diambil dari YAU testing yang sudah lama, tahun 94. Tapi kita anggap masih mewakili soal ini. Ya. Jadi tahunnya bisa lama, tapi bisa nanti keluar dalam bentuk yang lain. Nanti Anda bisa bandingkan dengan soal UM-UGM 2015 ini. Hampir sama dengan ini. Ya, cuma di sini perbandingan, kan gitu. Oke, sebuah benda diikat pada ujung pegas, jadi seperti gambar kita tadi, dan digetarkan harmonik dengan amplitudo A, simpangan paling besar. Konstanta pegas K, ya. Jadi jelas amplitudo A, tetapan pegas K. Pada saat simpangan benda 0,5 A, jadi saat simpangan benda 0,5 A, simpangan itu X, maka energi kinetik benda sebesar, ini pilihan ganda ya, saya tidak tulis pilihannya. Ya, Anda bisa lihat nanti di buku penuntun fisika pilihannya. Maka energi kinetik benda berapa? Ya. Oke, energi kinetik benda sudah kita rumuskan tadi. Setengah K amplitudo kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan. Setengah K-nya ya K. Ya, diketahui. Amplitudo ya amplitudo. Nah, X kuadrat, X-nya kan 0,5A. 0,5 itu kan setengah. Jadi kalau X kuadrat seperempat A kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Seperempat A kuadrat. Begitu ya. Jadi ini hasilnya adalah, kalau kita hitung kan, setengah K kali A kuadrat dikurang seperempat A kuadrat. Itu adalah 3/4 ya toh, A kuadrat. Ya, kalau kita hitung ini 3, bawahnya 8. 3/8 Ka kuadrat ya. Ini salah satu pilihan Anda akan jumpai seperti itu ya. 3/8 Ka kuadrat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 9. Buku penuntun fisika Marten. Pilihan ganda juga, cuman jawabannya pilihannya saya tidak perlihatkan ya. Oke. Dua sistem getaran. Jadi ada dua sistem getaran nih. A dan B. Jadi di sini ada benda getar di pegas A, di sini ada B ya. Jadi ada dua benda ya, A dan B. Oke. Masing-masing berupa massa M, jadi massanya sama. Terikat pada pegas dengan tetapan gaya K. Tetapan gaya K juga sama. Nah, apabila amplitudo B, nah amplitudo B beda 40 cm ini. Dan amplitudo A 20 cm. Nilai perbandingan kecepatan kedua getaran. Kecepatan itu kan sembunyi di energi kinetik ya. Saat simpangan keduanya sama, jadi simpangannya sama, X-nya sama ya. Jadi X-nya pun sama ya. X-nya ini sama nanti ya. Jadi di sini sama ya. XA sama dengan XB. Sama simpangannya, 10 cm. Jadi yang beda hanya amplitudo. Nah, kita ditanya nilai perbandingan kecepatan antara B dan A. Jadi VB per VA. Ya, ditanyanya VB per VA. Ya. Nah, Anda sudah tahu tadi bahwa energi kinetik itu rumusnya setengah K A kuadrat
kurang X kuadrat. Ya. Sedangkan energi kinetik benda itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau ini kan dari pegas, ini dari benda. Maka kalau kita samakan seperti ini kan, energi kinetik ini kita ganti setengah mv kuadrat. Ini tetap. Setengah dicoret dengan setengah. Maka V kuadrat sama dengan K per M, kan gini. A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, begini. Nah, sekarang kalau kita mau bandingkan, yang sama kita coret aja, ya. Atau ini kita sebut akar, ya. Jadi V-nya itu akar. Karena yang mau dibandingkan V, bukan V kuadrat. K per M, A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kalau mau kita bandingkan, kita coret aja yang sama. Masanya sama, percuma. Nanti kalau kita bandingkan, hilang. Tetapannya juga K. Nah, jadi tinggal ini aja yang kita bandingkan. Ya. Jadi kita masukkan, ya, VB per VA, gitu. VB per VA akan sama dengan akar, disatukan aja kan, akar. Ini untuk B, jadi A kuadrat min X kuadrat. Untuk B, ya karena B duluan kan, dibagi A kuadrat kurang X kuadrat untuk A. Begini. Dimasukkan sekarang, akar. Berarti AB berapa? 40 ya. Kalau membandingkan satuan nggak usah dirubah karena satuan bisa dicoret. Ya, itu enaknya kalau membandingkan. Jadi 40 ya. Ini untuk B 40. Jadi ini 40 kuadrat kan gitu. Dikurang X. X-nya sama tuh, 10. Ya, 10 kuadrat. Satuannya cm, jadi biarin aja. Sama cm. Per yang bawah A. Yang A amplitudenya ini 20. Ya, yang ini. 20 kan? Jadi ini 20 kuadrat. Ya, amplitude ini 20. X-nya sama, 10. Nah, begini. Jadi kalau kita hitung akar, nah ini 10 kuadrat bisa keluar ini. Jadi dicoret nanti. Ini 10 kuadrat, ini 10 kuadrat. Kan gitu. Jadi tinggal kali berapa gitu kan ya. Kali berapa. Kali berapa. Ini kalau keluar 10, 4. 4 kuadrat 16. Kurang 10 kuadrat keluar, berarti tinggal 1. Kan begini. Nah, yang ini, kalau 10 kuadrat keluar, berarti tinggal 2 kuadrat. 4. Kurang 1 kuadrat, 1. Nah, begini. Maka ini bisa dicoret. Nah, jadi sisa akar, 16 kurang 1, 15. 4 kurang 1, 3. Jadi hasilnya adalah akar 5. Seperti ini. Ya, itulah dua contoh soal untuk kekekalan energi mekanik yang hanya disebabkan oleh gaya pegas saja. Oke, kita lanjut ke kekekalan energi mekanik untuk gaya gravitasi saja. Yang terakhir ini ya, teori yang terakhir. Kekekalan energi mekanik untuk gaya gravitasi saja. Oh, masih ada satu lagi ya. Hukum kekekalan usaha energi mekanik. Oke. Energi potensial gravitasi min G M besar M kecil per R. Sudah kita turunkan di part 3. Dan energi kinetik benda sama dengan setengah mv kuadrat. Sehingga kekekalan energi mekanik untuk gaya gravitasi saja sebagai gaya konservatif dan tidak ada gaya non-konservatif. Rumusnya adalah ini antara akhir dan awal. Jadi tinggal diganti ini R akhir, ini V akhir, R awal, V awal. Sama. Oke? Nah, sekarang kita akan gunakan hukum ini untuk menentukan kelajuan lepas, rumusnya. Ya, jadi jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan tuh Anda nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi sekarang Anda harus bedakan. Ada yang nanya sama saya, apa bedanya kelajuan lepas dengan kelajuan orbit satelit? Ya, kelajuan orbit satelit udah Anda dapat sebelumnya kan? Ya, kelajuan orbit satelit itu Anda sudah dapat sebelumnya ya. Yaitu akar G M per R. Atau kalau kita anukan ke ini kita lebih kenal ini karena ini percepatan gravitasi di permukaan bumi. Bisa kita hitung kita biasanya hafal 9,8. R ini kalau kita dekati secara pendekatan Anda juga mungkin hafal 6.400 km. Kira-kira tepatnya kan 6.370 berapa gitu ya. Ini kecepatan satelit, bukan kecepatan lepas. Nah, kecepatan satelit itu adalah kecepatan awal tertentu ya yang Anda harus berikan agar benda tidak kembali ke permukaan bumi. Melainkan bisa mengorbit mengitari bumi. Jadi kalau
kecepatan ini diberikan, maka seperti kemarin, dia kalau kita lemparkan, benda selalu kembali kan? Selalu kembali. Nah, kalau kita lemparkan dengan kecepatan ini, dia bisa mengikuti lengkungan permukaan bumi, ya, bisa mengorbit bumi. Ya. Tapi dia masih tetap dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, masih tetap. Makanya dia muter, karena masih tetap dipengaruhi gravitasi bumi. Kalau kecepatan lepas, enggak. Sama sekali lepas saja. Tidak ada lagi pengaruh gravitasi bumi. Jadi kalau kelajuan lepas, VL, atau dari kata escape velocity, adalah kecepatan awal benda yang menyebabkan benda bergerak meninggalkan permukaan bumi selamanya. Jadi dia tidak lagi mengorbit, tapi selamanya hilang. Ya, itu. Di mana kelajuan benda ini makin berkurang. Jadi kelajuannya makin lama makin berkurang. Dan pada jarak yang sangat-sangat jauh dari pusat bumi atau pusat planet, kita sebut R-nya tak berhingga, kelajuan benda adalah 0. Jadi untuk escape velocity itu kelajuan akhirnya 0. Ya, kelajuan akhirnya 0. Kalau ini enggak, kelajuan satelit. Ya. Makanya kita sebut V satelit. Oke. Kita buat soalnya sekarang ya. Ya. Kekekalan energi mekanik untuk gaya gravitasi saja, ini keadaan awal di kiri, keadaan akhir di kanan. Nah, sekarang waktu kita lemparkan, R awal kan kita lemparkan dari permukaan bumi kan? Ya. Kita lemparkan tuh dari permukaan bumi. Nah, di sini awalnya itu. Ngukur jarak itu dari pusat bumi. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah R awal, yaitu sama dengan jari-jari bumi. Ya. Kemudian kecepatan awal. Kecepatan awal itu saat kita lemparkan ini. Inilah yang disebut dengan V lepas. Ya. Inilah yang disebut dengan V lepas. Nah, R akhir, nanti dia di taingga. Ya. Wah, ini di akhir dia. Taingga ini. Ya, jaraknya dari sini tuh taingga. Jadi R akhir sama dengan taingga. Ya. V akhir, namanya juga lepas. Jadi V akhir ini sama dengan 0. Nah, itu bedanya. Kalau kecepatan satelit, V akhirnya sama dengan V satelit. Ya. Dan dia masih terpengaruh oleh gaya gravitasi dari bumi. Makanya ditarik ini kan. Oke, kalau di sini tidak, hilang sama sekali. Oke, jadi kalau kita masukkan, ya jadi kita dapat min G M. M kecil bisa dicoret semua ya, karena ada ya. M kecil bisa dicoret semua, karena ada. Oke. Kita masukkan R ya, R awal R. Jadi ini min G M per R ya. R awalnya masukkan R. Ditambah, nah V awal berapa? V lepas ya. Jadi ini setengah, V awalnya diganti V lepas kuadrat begini. Nah, kemudian ini R akhirnya tak berhingga. Min G M per taingga. Ya kan? Ditambah V akhirnya 0. Ya ini 0, percuma. Nah, Anda sudah tahu bilangan dibagi taingga 0. Jadi ruas kanan ini 0. Ya. Ruas kanan itu 0. Nah, sehingga dari sini ini kita pindah ke sana, kita dapat setengah VL kuadrat sama dengan GM per R. Nah, dari sini kita dapat VL kuadrat sama dengan 2 GM per R. Nah, dua kali dari kecepatan satelit ya. Kecepatan satelit kan ini. Jadi 2 kali dari kecepatan satelit ya. Diakarkan kan nanti. Ini VL kuadrat, jadi VL-nya sama dengan akar 2 GM per R. Kan gitu. Nah, seperti waktu di satelit, ini itu sama bisa kita gantikan dengan percepatan di permukaan planet. Jadi akar 2 GR. Gitu ya. Ini adalah percepatan gravitasi di permukaan planet. Ya. Ya, untuk bumi Anda sudah hafal 9,8 ya. Kalau bumi maka G-nya itu 9,8 ya. Ya. Biasanya kalau mau tepat. Tapi kalau di percobaan mungkin kalau tidak diketahui dianggap G-nya 10 gitu ya, itu. Nah ini ya.
Kalau Anda masukkan G-nya ini 9,8, jadi kecepatan lepas itu adalah akar 2 kali 9,8 kali R jari-jari bumi. Yang agak tepat itu 6,37 kali 10 pangkat 6. Nah, begini. Ya. Maka ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 11,2 km per sekon. Nah, ini. Kalau kecepatan satelit kemarin sekitar 8 ya. 8. Jadi bedanya di akar 2 sebetulnya. Bukan 2 kali, sorry. Akar 2. Kalau kecepatan satelit kan ini. Jadi V lepas itu akar 2 kali kecepatan satelit mengorbit bumi atau mengorbit planet. Akar 2 itu 1,3. 1,3 kali 8 ribuan sekitar 11,2. Jadi kalau Anda ingin melempar benda dari permukaan bumi dan benda itu sama sekali lepas dari gravitasi bumi atau hilang, kalau ini nggak hilang, bendanya masih mengorbit kan, ini hilang, maka Anda harus memberi kecepatan 11,2 km per sekon. Ya, itulah yang dilakukan oleh Hercules dalam legenda Yunani ya, sebagai manusia setengah dewa. Oke, sekarang kita ke soal aja langsung ya, soal aja. Kita langsung ke soal. Ya, ini. Soal UMPTN 2001. Ya. Bila diketahui, hanya mengutip kecepatan lepas ya. Jadi, bila diketahui bahwa jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6, jadi jari-jari buminya itu 6,4 kali 10 pangkat 6. Itu yang saya bilang. 6.400 km kan. Maka kelajuan lepas suatu roket yang diluncurkan vertikal. Ya, kelajuan lepas, jadi roket itu akan lepas. Berapa? Nah, sudah kita tahu tadi kan. Kita anggap ini ada di daftar, gravitasi di permukaan bumi itu 10. Ya, maka V lepasnya akan sama dengan akar 2GR kan. Ya, kita turunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Maka hasilnya adalah akar 2 gravitasi 10, R-nya 6,4 kali 10 pangkat 6. Begini ya. Nah, maka ini hasilnya adalah 10 kali 6,4 ini 64. Ya, 2 kali 64 kali 10 pangkat 6. Akar 64 itu 8, akar 10 pangkat 6, 10 pangkat 3. Jadi ini 8 kali 10 pangkat 3, akar 2. Meter per sekon ya. Kalau nggak salah ini jawabannya kalau Anda lihat di buku penuntun fisika dalam kilometer. Jadi kalau dalam kilometer, 8 akar 2 kilometer per sekon. Ini jawabnya. Ya. Soal pilihan ganda, makanya gravitasinya diambil gampang, 10 bukan 9,8. Ya, itu jadi kita langsung pakai rumus ya. Bagaimana rumus ini diturunkan? Nah ini. Jadi kita tahu dari mana asalnya. Bagaimana prosesnya. Itu lebih menyenangkan. Ya. Sekarang kita buat nomor 11. Ya, ini juga diambil dari soal testing perguruan tinggi atau dari textbook, mungkin dari textbook ini ya. Dirubah ke multiple choice. Jika suatu benda dilemparkan vertikal ke atas, nah ini, dari permukaan bumi, jadi dilemparkan dari permukaan bumi nih, ya, PA, ya, untuk mencapai ketinggian 10 R, gitu. Jadi di sini, ini 10 R itu dihitung dari permukaan bumi kan. Kecepatan yang diperlukan untuk melakukan ini adalah, nah itu, ya. Jadi supaya dia lepas, jika suatu benda dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan bumi untuk mencapai ketinggian 10 R. Artinya apa? Minimal dia di 10 R lah. Ya. Maka VB-nya 0 kan. Jadi nggak naik lagi lah, minimal di 10 R. Berarti dia sudah tidak naik lagi, jadi VB-nya 0. Ya. Gitu. Nah, kita tinggal ngitung. Sekarang kita harus pakai hukum kekalahan energi mekanik. Ya. Karena R-nya bukan tak beringga. R-nya bukan tak beringga kan. Jadi Anda lihat ya. Di titik A, RA-nya R. Diukur dari pusat bumi. Di titik B, RB-nya yang ini. Ya, jadi RB itu yang ini. Nah, ini RB. Ya, jadi kalau Anda lihat RB-nya adalah R, gitu, R, ya ini, R ditambah 10R. Nah, jadi bukan tak hingga, jadi ini bukan kecepatan lepas. Ya, bukan kecepatan lepas.
kecepatan di mana minimal dia mencapai 10R. Jadi VB-nya 0. Karena kalau VB-nya nggak 0, dia masih naik lagi. Ya, seperti itu. Oke. A dulu ya, min G mm per RA ditambah setengah M VA kuadrat, gitu kan ya. Akan sama dengan min energi potensial G di B ya, mm per RB ditambah setengah M VB kuadrat. Nah, begini. Oke, sekarang RA-nya R kita masukkan ya. M-nya bisa dicoret semua ini. Nah, daripada menu-menuin ya. Sekarang ini min G M. RA-nya kita ganti R. Oke, RA ini kita ganti R. Ditambah, nah ini yang ditanyakan. Ya, bukan V lepas ini. VA. Sorry, bukan V lepas. VA. Jadi ditambah setengah VA kuadrat. Nah, ini yang ditanyakan. Sama dengan min GM per RB. Nah, RB yang ini ya. RB yang ini. Nih, 11R. Ini 0. Ya, karena VB-nya 0. Ya, VB-nya 0. Nah, ini 0. Ya. Oke, jadi dengan demikian, ini bisa kita pindah ke sana ya. Oke. Kita pindah aja dulu ya. Setengah VA kuadrat sama dengan min GM per 11R. Ya, ini pindah ke sana, tambah GM per R. Oke. Kemudian kita kali 2. Biar nggak ada setengah, karena yang mau kita hitung VA kuadrat kan. Kita kali 2. Jadi, VA kuadrat sama dengan ya min GM per kali 2 ya. Min 2 ya, kali 2 kan. Min 2 GM per 11R ditambah 2 GM per R. Nah, sudah. Kemudian penyebutnya kita samakan dengan 11R. Ya kan? Ini nggak perlu dikalikan. Min 2 GM. Tapi ini perlu dikalikan ya. Dikalikan ini 11. 2 kali 11, 22 GM. Maka penyebutnya udah sama 11R. Kemudian ini dihitung. Min 2 ditambah 22, 20. 20 GM per 11R. Inilah VA kuadrat. Maka VA-nya sama dengan akar 20 GM per 11R. Ya. Ini jawaban C. Jadi Anda perhatikan itu ya. Nah, dengan demikian hukum kekekalan energi mekanik kita untuk ketiga gaya konservatif tersebut telah selesai. Ya. Masing-masing. Nah, kadang-kadang digabung. Digabung itu gimana? Misalnya gaya pegas. Kalau dimiringkan begini, nah, berarti ada gaya gravitasi, ada gaya pegas. Gitu. Tuh. Jadi nanti energi potensialnya ada 2, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Gitu. Kalau tadi kenapa tidak? Karena kalau tadi horizontal. Kalau horizontal kan energi potensial gravitasinya tetap. Jadi nggak perlu. Oke. Kita sekarang masuk ke bagian terakhir. Yaitu teorema usaha energi mekanik. Ya. Tapi mungkin itu ya, teorema usaha energi mekanik itu mungkin cocoknya untuk part terakhir nanti ya. Ya, demikian part 3 ini, part 4 ini kita selesaikan sampai di sini. Di part terakhir nanti kita akan cerita tentang teorema usaha energi mekanik yang identik dengan teorema usaha energi. Jadi Anda boleh memilih menyelesaikan menggunakan teorema usaha energi, yaitu usaha oleh gaya resultan. Jadi gaya resultan, baik konservatif dan non-konservatif, sama dengan perubahan energi kinetik, atau Anda menggunakan teorema usaha energi mekanik, yang hanya menghitung usaha oleh gaya non-konservatif. Jadi usaha oleh gaya non-konservatif, delta EM. Nah, mungkin itu lebih sederhana.
Karena kalau usaha non-konservatif, Anda tidak perlu lagi menghitung gaya dari konservatif, sehingga hanya non-konservatif. Non-konservatif bisa gaya gesek, gaya rem, atau gaya dorong, atau gaya tarik. Ya, demikian yang akan kita ceritakan di part 5 plus soal-soal perguruan tinggi. Jadi kita akan bahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi. Karena Anda belajar di sini bukan hanya sekedar paham, tapi Anda betul-betul harus bisa membuat soal tes perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti Anda tidak diterima di undangan sesuai dengan pilihan Anda. Maka Anda terpaksa harus menempuh ujian tes tertulis. Nah, sehingga itulah yang saya sebut Anda harus berjaga-jaga dari sekarang. Mumpung Anda masih kelas 10, masih perjalanan waktu yang Anda tempuh masih lama. Ya, terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Semoga ada manfaatnya, dan jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini, sehingga Anda setelah selesai musim pandemi ini akan mahir dalam bidang matematika, fisika, kimia, bersama dengan buku-buku pelajaran saya, matematika, fisika, kimia, dan juga bersama video pembelajaran kami. Saya Martin Kanginan.